bukannya tanpa alasan kita bawa Dara Puspita. Sebenarnya yang menarik adalah ketika narasi tentang bagaimana musik rock pertama kali secara utuh dimainkan dan masuk dapur rekaman itu dimainkan oleh wanita. Emang seberkuasa itu sih sebenarnya itu tuh pembacaan terhadap apa yang pernah terjadi di negeri ini gitu. Dari situ tuh bisa keluar apapun dan memang nggak bisa dipungkiri lagi, apalagi kita ngobrol tentang musik ya. Bunyi gitu ya, musik gitu sepowerful itu dia sebenarnya. Dan apa yang terjadi di satu masa itu pasti ada tuh Asip yang ekspresin itu gitu, yang mewakili itu gitu. Ketika ada pihak-pihak atau kolektif balik lagi yang secara serius juga untuk melakukan pengarsipan secara lebih spesifik tuh, ya itu nggak heran kita jadinya gitu. Seperti sekarang kan, contoh misalnya Irama Nusantara lah, kami sudah dari tahun 2013 secara resmi gitu ya mengarsipkan. Dan kami sadar bahwa sebenarnya misalkan kita kecilkan skopnya dari ke apa ya, misalnya rekaman musik populer Indonesia lah, katakan seperti itu ya. Itu kan sebenarnya bukan hanya apa yang ada di Jawa, yang di Jakarta yang kita bisa akses di sini gitu. Seluruh pelosok Indonesia pun sebenarnya punya. Salam budaya, selamat bergabung kembali di Jalin Talks bersama saya Hilmar Farid. Ini Hari Musik tanggal 9 Maret dan kita kedatangan seorang teman yang luar biasa. Kiprahnya di dalam dunia musik. Kalau kata independen itu punya wujud konkret, nah ini orangnya ya, namanya David Tarigan. David, thank you udah gabung di Jalin Talks. Ya, dengan senang hati. Mulainya dari mana nih? Kenapa? Karena David ini banyak banget bisanya. Cuma karena Hari Musik ya, kita memperingati itu tiap tahun dan salah satu tantangan besar musik Indonesia nih, dia begitu beragam tuh. Ya kan, artinya mulai dari seni yang musik tradisi, yang kita sebut modern kontemporer, ternyata kita masuk ke kampung di mana-mana juga begitu banyak gitu ya. Untuk kemudian kita ngangkat ya, katakanlah kan lu juga ngerjain synchronize gitu ya. Apa sih dasarnya kita menentukan nih loh musik Indonesia gitu ya? Iya, sebenarnya sih Bang. Iya, kayak gue pribadi nggak mau terjebak ke kayak definisi segala macam juga sih sebenarnya. Memang secara bebas, secara lepas lah ya itu apapun yang dibikin oleh orang Indonesia sih pada dasarnya seperti itu. Namun juga ternyata berkembang. Jadi kalau lihat Synchronize Festival, contohnya misalnya kasusnya Synchronize Festival ya, Synchronize Festival tahun lalu kami sadar bahwa apresiasi atau respons terhadap musik Indonesia itu terjadi di mana-mana di seluruh dunia ini gitu. Jadi contohnya ada grup yang kami undang juga akhirnya tahun lalu, itu ada grup dari Belanda namanya Nusantara Beat, ya kan. Jadi kami bawa gitu. Ini hipster Belanda mainin musik Indonesia, pop Sunda 60-an, lalu ada rock Indonesia 70-an dimainin lagi gitu. Sama seperti aslinya dulu gitu. Tapi untuk publik zaman sekarang dan bukan publik Indonesia aja di sana. Iya. Nah, lalu ada Kus Barat dari Amerika yang memang ya, mereka ini sebenarnya tokoh-tokoh di kancah musik underground Amerika, tapi mereka menyanyikan ulang lagu-lagu Kus Plus dan bikin soundnya sama seperti zaman dulu gitu. Dan dirilis oleh label independen terkemuka di Amerika namanya Sub Pop. Contohnya hal-hal seperti itu. Lalu ada pernah juga seperti ada seorang produser dan DJ Funkot, bilangnya Funky Kota ya musiknya, dari Jepang, karena dia amat sangat terinspirasi oleh musik Funky Kota dari kota nih Indonesia, dan juga musik-musik pantura gitu tuh yang electronic dance gitu. Dia bikin versi dia, dan emang pada dasarnya sih sama persis ya, tapi dia tidak sekedar bikin, dia bikin pestanya juga, dia bikin klubnya juga kecil semua di Jepang, dan diselebrasi keindonesiaan di sana gitu. Bahkan sampai ada jualan-jualan stiker yang biasanya ada di pinggir jalan itu dijual juga di pinggiran Tokyo gitu, di pinggiran jalan Tokyo gitu, cuma dia sebagai bagian selebrasi. Maksudnya mungkin ini bukan juga suatu hal yang baru juga, tapi ada di dalam ada sensibilitas yang berbeda dari apa yang mereka bikin gitu, yang sekarang banget sebenarnya. Nah itu justru pengen tahu tuh. Jadi kalau misalnya sekarang kan persebarannya boleh bilang begitu luar biasa ya, dan rasanya sih besar pengaruhnya komunikasi digital juga kan. Orang lebih gampang akses, ada YouTube apa segala macam, mereka bisa lihat gitu. Cuma berdasarkan pengalaman atau pengamatan,
apa sih yang mendorong orang di luar gitu untuk ngambil satu band yang begitu spesifik gitu ya, dengan ekspresi begitu spesifik? Ini heran aja, gue heran aja, pengen tahu gitu. Itu dia sih sebenarnya. Mungkin kalau sebagai apa ya, kalau mindset hipster ya kan mau gimana pun juga banyak yang seperti itu sih sebenarnya. Ini ada yang maksudnya mindset hipster tuh kayak ini beda dari yang lain aja gitu. Pasti kayak gitu ya. Nggak ada nih ngulik yang ini nih. Ibaratnya contoh, misalnya paling gampang mungkin analoginya dari kancah hip hop mungkin. Jadi hip hop itu kan memang mereka kan identik cara pengekspresinya ada bikin musiknya gitu, beatnya itu dari sampel musik yang sudah pernah atau rekaman yang sudah pernah ada sebelumnya gitu. Dan mereka tuh punya nature untuk battle, untuk saling bersaing katanya kan. Jadi dia berantem tuh lewat kata apa segala macam, dan juga lewat beat gue lo nggak punya kan gitu. Jadi dia digging rekaman-rekaman aneh untuk dia ambil di sampel untuk jadi beat, sampai akhirnya nemu beat Indonesia gitu. Sampai akhirnya beat Indonesia itu juga yang wah ini cool banget ya soundnya, ada Sundanya, ada ini, tapi dibikin ya jadi karya hip hop yang berlaku internasional juga. Nah di situ sebenarnya bisa berlaku juga dalam yang lain sebenarnya gitu. Masih ini gue ngobrol yang sekarang ya, yang ya di kancah apa yang sedang tren juga di anak muda Indonesia. Jadi band-band luar atau artis luar yang membawa elemen Indonesia di karyanya itu tuh banyak yang seperti itu gitu. Jadi kayak apa ya, mindset digger gitu, mindset kayak iya mindset digger gitu. Jadi tapi kayak, karena ada kebutuhannya juga tadi kan, begitu ada kayak kompetisi dan segala macamnya itu. Dia ingin beda buat positioning dia juga gitu. Contoh terakhir ini kayak mungkin tuh baru beberapa hari yang lalu gue ngelihat ada Kid Sebastian, itu ada satu grup psychedelic rock dari barat lah ya. Dia bikin lagu berdasarkan musik-musik Indonesia yang dia temukan sekarang ini. Ya lewat internet, lewat DJ di luar, lewat label-label rilisan ulang di luar yang udah mulai banyak merilis musik-musik terlupakan Indonesia dengan kurasi mereka. Ya, jadi itu lalu mereka respons lagi, dibikin karya baru dari situ gitu. Dan dia kemarin di sosial media juga cerita, nih gue lagi dengerin ini nih, dan makanya gue bikin karya ini. Semua tentang Indonesia, tapi ya ini karya gue gitu. Dan itu kayak kan bermunculan di mana-mana. Kadang-kadang juga kita nggak bisa tebak polanya kan ya, artinya bukan karena di sini banyak nih orang yang kemudian nggak, kadang-kadang kan di tempat yang sama sekali nggak terduga gitu ya. Nah justru sekarang jadi pengen tanya, caranya lu ngikutin tuh gimana caranya sehingga kayak bisa nangkep di mana-mana gitu kan. Kadang-kadang kan ini satu tempat yang jauh banget dan dia apa ininya, mekanismenya untuk bisa ngikutin perkembangan itu deh. Ini sekarang sih cukup ini ya Bang ya, kita nggak ribet sih sebenarnya. Algoritma pasti akan membawa kita, sudah pasti gitu. Kalau kita cukup aktif menggunakan media sosial, pasti akan ketemu tuh sama hal seperti itu, karena interest kita udah pasti di situ gitu rata-rata. Jadi datang sendiri. Jadi contoh yang tadi kayak Kid Sebastian datang sendiri karena dia ada di algoritma gitu, mungkin di Instagram atau di TikTok, mungkin kalau yang TikTok gitu. Jadi pengaruh dari itu juga kuat sekali sebetulnya. Kuat sekali ya, dan dapat informasinya langsung gitu, secepat itu gitu. Dan teman-teman menggunakan itu sekarang secara strategis ya, jadi bukan kayak kebetulan atau gimana? Udah pasti itu juga jadi bagian jadi siasatnya gitu untuk mensosialisasikan itu gitu. Dan maksudnya gini, terkadang ini terjadi gampang banget kemikir ya. Kalau dilihat sekarang kan penduduk Indonesia sekian banyak gitu. Mungkin audience dari digital stream segala macam juga paling gede Indonesia mungkin sebenarnya. Walaupun mungkin penghasilannya kecil. Ya. Nah, itu mereka juga sadar, kita bikin aja sesuatu yang berbau Indonesia, pasti banyak yang itu juga ada dalam pertimbangan dia pasti ya. Pasti banyak yang respons. Begitu orang-orang Indonesia ngobrolin kita, udah pasti trending topik nih kita kan. Sesimpel itu. Walaupun mereka tuh mungkin artis independen yang kecil banget di satu negara yang barat yang kita juga nggak tahu. That's interesting. Oke, jadi maksudnya dia juga akan melihat kita nih secara strategis untuk keperluan dia naik gitu ya. Benar. Jadi kalau misalnya kayak begitu, boleh dibilang kita nih di dalam peta musik global, artinya sebagai market, sebagai sumber inspirasi, lumayan dong. Iya sebenarnya. Ya kan, maksudnya kita ada dong di peta itu ya. Orang kemudian mempertimbangkan kalau seandainya gue pakai Sunda atau apa segala macam nih, kemungkinan resonansi gemaknya ditangkap di Indonesia nih cukup gede. Pasti. Kesadaran dari pencipta itu ya. Iya.
simple aja kok ngelihatnya. Balik lagi tadi Nusantara Beat itu band baru, dia langsung bikin beberapa karya Indonesia yang Indonesia banget katakannya. Di sana ya tetap band kecil, dia masih baru developing gitu. Di sini langsung main di Synchronize, festival paling gede. Langsung gede gitu. Langsung kayak diobrolin secara lebih besar lah. Nah, ini mikir dari segi yang lain gitu ya. Terus kita nih gimana strateginya untuk nangkep ini kan? Sebetulnya kan ini kan ya bayangan ya, kayak jalan dua arah kan. Iya. Begitu dia menangkap apa yang ada di sini dan kemudian menggunakannya secara strategis kan sebetulnya juga menjadi kesempatan untuk masuk ke sana sebaliknya. Benar. Gitu. Ada nggak selama ini? Itu yang dipikirin teman-teman sebenarnya. Jadi sebenarnya ini apa ya, kita fight back-nya atau apapun lah bahasanya itu gimana ya caranya. Itu memang terasa belum maksimal sih. Udah ada tentu saja gitu ya. Jadi dan mungkin interest dari di sana juga tetap ada. Maksudnya selalu ada gitu. Ya contoh misalkan tadi ini mungkin di daratan Eropa Barat gitu ya, interest terhadap pop Sunda ini contoh misalnya kemarin ada satu label di luar juga yang merilis ulang Yanti Bersaudara dari album tahun 71 itu pop Sunda. Dan itu mungkin bisa dibilang dalam format piringan hitam itu piringan hitam Indonesia, musik Indonesia terakhir yang paling banyak dibeli orang mungkin di luar, ya kan? Itu kemana-mana tuh, ya kan? Dan di dalam gelombang itu pula ada Nusantara Beat ibaratnya gitu. Nah tapi memang nggak bisa dibilang itu sesuatu yang besar juga. Jadi ketika kita mau kayak mau membawa yang benda aslinya atau grup aslinya atau yang pemain aslinya gitu ke sana, ibaratnya itu tetap masih susah jadinya. Jadi nggak nggak semudah itulah intinya. Tapi bukannya nggak mungkin sih, karena apa ya, mungkin butuh rekognisi yang lebih lagi sih untuk aksi dari sini bisa masuk ke dalam dalam sirkuit itu gitu ya. Nggak semudah itu gitu. Mungkin butuh sesuatu yang real kali ya, belum tahu juga sih. Tapi bukannya nggak ada, banyak sekali juga musisi Indonesia yang bisa juga menembus itu dengan palet itu gitu sebenarnya. Ya, kalau misalnya dari pengalaman selama ini tantangan yang paling gede katakanlah untuk menembus kayak begitu tuh di apa ya? Maksudnya kalau karya kan ya relatif ya, orang senang senang gitu ya. Cuman kan kita juga tahu nih ada urusan logistik, ada urusan kelembagaan gitu ya untuk memastikan bukan cuman one hit kita pergi ke sana main sebentar habis itu orang lupa gitu ya. Jadi yang paling dirasakan oleh teman-teman sebagai tantangan tuh apa? Iya memang sih yang sudah pasti kan undangan itu selalu ada, tapi bukan berarti itu undangan itu menjadi komplit ya. Maksudnya dengan segala sesuatu ya. Contoh ini paling gampang lah ya. Kebanyakan itu memang ya kita ngundang kamu kesini aja nanti kita atur segalanya. Misalnya hal-hal seperti itu tuh itu terjadi sekali gitu. Jadi memang ya butuh mungkin ya satu step lagi lah. Misalkan bisa diundang secara utuh gitu keluar. Itu sih sebenarnya bagaimana ada karya yang bisa nah itu yang agak sulit sih sebenarnya. Nah, itu maksudnya ada karya yang benar-benar bisa lebih besar lagi gitu diterima oleh publik di sana gitu. Ya, tapi maksudnya kan problemnya mereka mengundang tapi katakanlah nggak nanggung gitu ya. Pokoknya lo datang deh gitu ya. Main di festival gua nanti semuanya diatur gitu. Tapi biaya kesini tanggung sendiri gitu kan. Contohnya kayak gitu. Belum sampai level katakanlah gue perlu banget nih band ini harus datang gitu ya. Sehingga gua akan biayain untuk modalin segala macam. Nah ini nih gap ini kan ada kayak gap gitu ya untuk bisa sampai ke sana gitu. Lebih di keterkenalan karya kita ya, atau ada yang lebih substansial. Aduh, genre-nya gue nggak begitu cocok. Kayaknya kan bukan ini kan? Bukan. Lebih banyak ke sini ya. Artinya promoting orang kemudian ngerasa bahwa ini memang betul-betul penting ya. Iya, sehingga pastinya. Dukungan yang sebenarnya diperlukan untuk bisa sampai ke level itu lebih banyak sifatnya memfasilitasi ini semua agar bisa jalan lebih sering atau hadir lebih presence-nya lebih kerasa deh gitu. Persis, ya. Lo jualan barang kayak atau apa ya, sehingga dia lebih kelihatan gitu ya sosoknya musik Indonesia di luar. Iya, sebenarnya gitu. Ini kekuatannya masih kolektif sih sebenarnya. Jadi belum ada ujung tombaknya lah ibaratnya kayak gitu. Yang ngebawa bener-bener real gitu. Ibaratnya kayak yang dia yang ngurusin deh gitu pokoknya. Iya gitu. Jadi dan
Pengejauhan Tahya juga dalam kaliber artis juga masih kayak gitu. Jadi masih yang kecil-kecil, tapi ini nggak bisa sendiri dia. Betul. Gitu ya. Jadi kalau jadi satu gitu, ya mungkin itu jadi satu yang kuat. Dan tapi itu juga nggak gampang untuk bikin seperti itu. Jadi nggak ada ujung tombak yang kayak ada mungkin ibaratnya kalau sekarang mungkin di Indonesia siapa misalnya kayak Iwan Fals super terkenal di Indonesia lah. Ini kalau Iwan Fals terkenal banget juga di luar nih, enak banget masuk ke ibaratnya kayak gitu. Gitu. Yang bisa kemudian yang lain bisa ngikuti di dalam ininya dia gitu. Belum ada di situ gitu di Indonesia. Sampai sekarang belum ya. Iya, karena emang nggak bisa dipungkiri, emang ternyata nggak semudah itu. Orang kan pasti mikir yang kayak dangdut nih gitu kan ya. Dangdut itu sempat tuh ya ada yang mikir simpel banget mikirnya kayak dangdut. Indonesia kan salah satu negara dengan populasi paling besar di dunia gitu, dan musik yang paling populer di negeri ini adalah dangdut gitu, dan dance music yang harusnya bisa dinikmati semua orang. Ternyata nggak segampang itu juga gitu. Pintu ada tentu di luar gitu, di barat nggak harus di Jepang ada misalkan, di Amerika ada, di Eropa mungkin ada, tapi pintunya tapi kecil memang gitu. Jadi memang masih nggak gampang gitu dangdut untuk masuk ternyata gitu, karena ternyata memang kalau dangdut seperti yang kita selebrasi di sini gitu, yang benar-benar dangdut gitu ya, ada cengkok, ada ya kan, ada itu susah dinyanyiin gitu ya. Ada juga ada hal-hal yang nggak gampang gitu, yang kayak sementara kalau di sana kan sekali lagi ya musiknya kan ya musik populer barat ya, roots musiknya masih Afrika ya, ini apa gitu, ini kayak lebih ke Timur Tengah lah, ada India aja lah, Melayu yang kayak ini beda nih gitu. Ini gak gampang, nggak gampang, nggak susah memang sebenarnya gitu. Jadi ya gitulah. Tapi maksudnya tantangannya bukan karena orang nggak suka, cuman ada banyak ya yang diperlukan untuk memastikan ini juga berjalan dengan baik. Karena berapa kali ya waktu masih di kementerian kan juga support orang pergi dan segala macam gitu ya. Kayaknya sih itu cukup membantu. Persoalannya gitu kan, keberlanjutan nih. Persis. Gitu ya, artinya ya ngirim orang sekali datang sana mempesona, udah balik terus apa gitu kan. Sehingga dia putus lagi gitu ya. Kayak sih inilah anak-anak Peceprot pergi udah main gas sembori dan segala macam gitu. Tapi kan kita tanya kan setelah itu apa gitu kan. Artinya untuk dia bisa betul-betul menjaga momentumnya itu untuk berkembang terus gitu. Dan ya waktu itu juga nggak dapet sih gitu ya. Apa yang mestinya dilakukan gitu. Persis, Baceprot itu kan juga salah satu yang kita juga di sini juga masih ya nggak bisa dipungkiri lah, kita ngelihat kayak wacana sih luar biasa gitu kan, apa yang ditawarkan tuh gila banget gitu. Tapi karyanya nggak seimbang dengan itu gitu. Jadi kalau didengerin aja karyanya sendiri gitu. Ya kita terlepas juga nggak lihat orangnya siapa gitu ya, orangnya siapa, dengan ceritanya macam, bingung juga gitu kan. Nothing special mungkin buat mereka gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Masih di dalam itu ya. Jadi peningkatan kualitas di dalam juga jadi soal yang sangat serius ya. Artinya kita memang ada tuntutan untuk memperbaiki banyak hal ya. Persis, di situ juga gitu ya. Masih itu kan juga nggak bisa dipaksakan ya. Betul. Itu juga memang harus ya pas. Tapi kalau gue pribadi sih yakin buat suatu saat pasti ada talenta yang bisa seperti itu. Bukan yang nggak ada. Sekarang juga ada. Sebenarnya yang memang sudah komplit ya. Dari apa yang ditawarkan tuh tidak sekedar lah bagus apa segala macam, tapi punya wacana yang baik juga. Tapi memang belum bisa sebuah jadi sesuatu yang gimana kalau di luaran sana gitu. Masih di kiri lah ibaratnya kayak gitu ya. Di cutting edge mungkin ya kan. Makanya hipster suka makanya. Makanya. Ini mempesona sebentar gitu ya. Oke, balik ke Synchronize ya. Itu dari kapan sih? Berapa lama sih? Ini tahun ini 10 tahun loh. Ini 10 tahun ya? Udah ke 10 tahun ini akan ke 10 ya. Itu awal mulanya gimana? Banyak orang yang tertarik ya. Mereka lihat Synchronize setelah dia besar gitu. Artinya setelah dia ini. Tapi kayak awal mulanya gitu. What was the idea gitu untuk nyampe ke sana? Sebenarnya simple ya. Waktu itu The Majors itu kan sebuah label rekaman berdiri sejak tahun 2000 itu sebenarnya awalnya Toko Piringan Hitam. Tahun 2003 lah sudah mulai membantu merilis rekaman-rekaman teman-teman lah. Nah, lalu di kurang lebih tahun 2000-an juga itu udah mulai bikin acara waktu itu namanya Synchronize juga sebenarnya. Jadi pada dasarnya hanya pengen kumpul-kumpul sih, maksudnya kayak silaturahmi aja teman-teman. Jadi ya band-band teman-teman main, cari tempat apa segala macam. Itu sempat ada dulu sekitar akhir tahun 2000-an lah ya. Itu ada dua acara namanya Synchronize, tapi orang mungkin nggak begitu inget. Bahkan sebelumnya juga ada satu acara rave gitu yang
yang namanya synchronize juga. Nah, setelah itu The Majors sebagai label rekaman juga aktif bikin acara sebenarnya. Setiap minggu tuh pasti bikin acara manggung lah teman-teman segala macam. Jadi memang isinya tuh silaturahmi aja. Jadi dan si The Majors ini seperti pelayannya scene gitu ya. Jadi kayak apa yang bisa kita bikin? Ya nongkrong mikir yang kayak ini kayaknya kita bikin yang gede aja sekalian ya gitu. Kita bikin festival, ayo deh kita bikin aja udah, main bikin aja. Isinya teman-teman aja musik Indonesia aja, pure musik Indonesia, tidak ada yang dari luar sama sekali. Dan itu mungkin dalam dengan keberagaman ya pastinya, maksudnya dalam artian ada lintas genre, lintas generasi apa segala macam. Jadi tidak melulu musik yang sedang tren aja di satu masa. Jadi ya pengennya seperti itu gitu, karena ya inilah Indonesia harusnya ya gitu, kita harus support ini, kita bikin lah gitu. Ya memang nggak mudah pertama ya gitu, jadi kan nggak semudah itu juga gitu. Kita bawa aksi sebesar itu, maksudnya sebesar Rhoma Irama gitu, dibawa ke ditabrakin sama band-band indie rock gitu, dan ya hal-hal seperti itu yang nggak pernah dilakukan sebelumnya berusaha kita lakukan gitu. Jadi menariknya mereka mau ya. Itu dia tuh, maksudnya itu ada ceritain juga sebenarnya. Ini juga menarik sih sebenarnya. Waktu pertama kali datang ke rumah Bang Aji, dia bilang panggil Bang Aji. Itu juga dia enggan sekali sebenarnya. Ini ngomong apa adanya ya. Jadi kayak jadi kami waktu itu bertiga ya. Saya, David Karto, dan juga Kiki Ucup ya, kita bertiga ngobrol. Pertama presentasi normal aja. Dia tuh baru keluar setelah kita nunggu kayak setengah jam 45 menit, jadi kayak lama gitu, kayak udah males dia sebenarnya mungkin ya. Dipresentasiin dia yang kayak oke bagus ya biasa aja. Sampai akhirnya gue tuh di tengah-tengah tuh ini kayaknya dia nggak ini deh kayaknya. Langsung gue ngomong gini, gue inget banget, Bang Haji, sorry gue ini mau cerita, Bang Haji, gue tuh suka main piringan hitam, gue suka main kayak istilahnya kayak DJ lah, tapi bukan DJ lah, tapi mainin piringan hitam, mainnya di sini di Kemang kan, rumahnya dekat Kemang ya, di klub-klub teman-teman lah, anak-anak muda semuanya. Gue mainin musik lo, gue bilang gitu. Gue ceritain aja lagu ini dulu, lu pertama kali rekaman ini kan, dia langsung kayak dia kaget gitu, kok lu tahu gitu? Ya, emang suka, gila nih, kita nih kan generasi sekarang. Kita mau masuk dong ya kan, kayak Bang Haji tahu nggak? Ini nih anak-anak hipster Jakarta Selatan tuh joget lagu Bang Haji. Ya, di saat itu baru sadar kayaknya kayak, wah, nih keren nih, langsung gitu. Ya, saya pertama kali ini baru sadar kayaknya, Bang Haji mikir deh, kita itu nggak pernah nonton Bang Haji, mau nonton di mana coba? Di TV, di acara orang kaya Kalimantan, ya kan, ini kita ngomong kayak gitu kan, kayak, ya juga ya udah dong, main dong, makanya gitu doang. Langsung semangat ya. Makanya ini kan. Ini menarik ya, artinya kita selalu ngomong soal kebudayaan nih, inklusif dan segala macam yang judul gede-gede kan. Sebenarnya begitu komunikasinya, dan ini kayaknya kunci ya. Lu bisa kasih pengertian bahwa ya itu tadi, ya lu suka ini sama orang-orang yang mungkin dianggap selama ini, aduh lihat synchronize nih apa segala macam berjarak ya. Tapi begitu dia dikasih pintu, ternyata bisa menjadi jembatan gitu ya untuk dia masuk. Ada pengalaman lain nggak sekarang misalnya gitu ya, kayak untuk nunjukin, dan itu kayaknya kan warnanya synchronize ya. Iya persis. Pengen apa namanya, ngasih ruang lah gitu buat semua gitu. Iya bener, itu banyak sih sebenarnya. To be fair, sampai kemarin pun hal-hal yang kayak bukan pikiran gila sih sebenarnya, emang ini kan harusnya mereka tahu ya gitu. Anak-anak sekarang ya yang datang synchronize sekarang tuh kan ya paling besar itu pasti paling banyak yaitu generasi Z ya, dan juga Alpha gitu, yang sebenarnya mereka tuh menarik sekali karena mereka tuh nggak peduli sebenarnya kayak dangdut itu kampungan itu mereka nggak ngerti ya. Jadi kayak ada lagu yang jelek, lagu yang bagus tuh mereka nggak tahu. Yang zaman dulu kita kayak masih ada lagu kami tuh, lagu mereka itu mereka nggak peduli gitu. Jadi apapun ya, kalau mereka bisa relate, bisa suka ya suka aja gitu. Dan ketika nggak terlalu dipikirin gitu, dan ketika ada narasi-narasi yang sebenarnya usang gitu datang ke mereka gitu, mungkin orang di generasi kita dulu, aduh nih tua banget, bagi dia wah lucu ya gitu. Itu mereka tuh seterbuka itu sebenarnya. Nah jadi dengan itu gitu kita jadi makin berani gitu untuk udah kita bawa ini yuk gitu. Kita bawa Bimbo yuk, itu umurnya 83 tahun yang nyanyi gitu kan, kita bawa Titiek Puspa gitu, kita bawa Dara Puspita, itu juga kayak
3 tahun lalu kita kumpulin Darah Puspita. Terakhir mereka ngumpul tahun 71. Kita bawa 2 dari Belanda. Ketika mereka pertama kali latihan lagi gitu yang kayak gemeter sendiri. Iyalah. Ini terakhir tahun 71 nih mereka latihan berempat gitu. Dan ternyata masih kuat itu kan, segala macam kita gabungin sama anak-anak sekarang, dipresentasikan lagi, ternyata serame itu nonton, orang-orang pengen nonton Darah Puspita. Dan itu anak-anak kecil, anak-anak muda lah ya. Dan nyanyi gitu. Mereka sendiri juga kaget gitu. Ini kan sesuatu yang menarik, dan bukannya tanpa alasan kita bawa Darah Puspita. Gitu. Karena memang balik lagi, sebelumnya sudah ada label-label rekaman luar yang bikin bootleg lagu-lagu Darah Puspita dengan embel-embel ini garage rock Indonesia 60-an, hipster banget lah. Emang keren sih, tapi emang karyanya keren. Dan sebenarnya yang menarik adalah ketika narasi tentang bagaimana musik rock pertama kali secara utuh dimainkan dan masuk dapur rekaman itu dimainkan oleh wanita. Ya, itu dimakan banget. Itu tuh yang kayak, oh gitu ya. Iya, kalau laki-laki dulu kalau ngeband harus benar, harus profesional. Tapi ketika remaja perempuan gitu yang main, dan urakan segala macam, ternyata dan balik lagi fansnya banyak, masuk mereka dapur rekaman, ya gitu-gitu aja udah emang. Tapi itu kan rock and roll seutuhnya kan, ketika dia pemainnya tidak profesional, ini yang benar gitu. Dan itu pertama kali ada musik rock seutuhnya dalam rekaman, justru perempuan yang bisa, karena dia sekuat itu ternyata posisinya. Itu seneng banget gitu. Itu, ya? Iya, apalagi kayak cerita tentang bagaimana lagu Mari-Mari gitu, lagu track pertama dalam album pertama Darah Puspita, itu intronya kan I Can Get No Satisfaction, teng 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 teng, lalu tertak, lalu marilah kemari gitu kan. Dulu kan kita mikirnya ini ya kalau dengerin rekaman dunia ketiga, memang itu banyak banget mereka tuh yang kayak pengen meniru gitu, dan karena lagi tren aja nih, jadi apa yang sedang hits di luar, di barat diambil lu dibelokin, jadi kayak ya karena mereka suka aja kali ya gitu ya, homage, homage gitu, kalau apalah gua nggak ngerti lah itu ya. Jadi kita pikir dari Puspita juga kayak gitu, karena dia suka Stones, dia suka band-band Inggris seperti Beatles ya, ternyata ada ceritanya pas lagi dia diwawancara. Iya, dia ceritanya ya ternyata iya, jadi tuh waktu kita habis main di Tamburan itu yang Kus Bersaudara akhirnya dijebloskan ke penjara, mereka kan wajib lapor, karena dia wajib lapor di kantor kejaksaan, disuruh main band tiap hari. Nah, suruh main band tiap hari itu disuruh main lagu-lagu yang lagu-lagu nasionalis ya, sama lagu-lagu Beatles. Ini taunya kan dilarang Beatles ya, bolak-balik sampai suatu saat dia iseng mainin Rolling Stones. Oh, itu lagu apa? Rolling Stones, Pak. Oh, oke, itu boleh kok gitu. Karena bukan Beatles. Jadi di bawah tuh mereka nggak tahu kalau yang mereka pikir nggak boleh tuh ya Beatles gitu. Jadi dari perspektif dia lebih persoalan Rolling Stones daripada Beatles. Iya, makanya jadi kayak si Darah Puspita kayak, kok gini sih gitu. Ya udah kita mainin aja. Jadi di bawah itu mocking sebenarnya. Oh, oke. Jadi ada unsur. Iya, kalian nggak tahu sebenarnya apa yang sedang kalian lakukan gitu. Di bawah tuh nggak ada yang tahu sebenarnya apa sih. Jadi kayak statement sebenarnya malah statement itu keren banget. Jadi kayak kalian mikirnya gitu. Iyalah, ngapain juga orang kita ketawa-ketawa aja. Orang kita perempuan nggak akan pernah juga kan ditangkap. Ya kan misalnya gitu lah. Itu yang kayak luar biasa kan. Jadi kayak kuat banget kalian ya gitu ya. Gitu. Banget. Dan narasi kayak begini nih kan, gue nggak tahu ya. Tapi kayaknya kesannya kan teman-teman ngumpulin cukup banyak ya. Karena terus interaksi, baca dan segala macam. Bermuara nih semuanya nih isu pengarsipan nih gitu ya. Artinya udah ngumpulin segala macam pengetahuan nih kan mesti juga dijaga sehingga orang kemudian ya bisa entah mau jadi sumber untuk penciptaan atau penulisan dan segala macam gitu. Sekarang ini apa namanya state of the art, tanya perkembangan terakhir pengarsipan kita gimana sih? Kalau kan dengan Irama Nusantara udah cukup lama ya ngerjain itu ya. Tapi apa ya, boleh dibilang masih berapa jauh nih jalannya gitu ya? Ya, kalau di musik ya secara spesifik ya mungkin sebenarnya kesadaran ini udah makin besar ya. Maksudnya semua pihak kayaknya punya kesadaran untuk mengarsip gitu atau ya apapun gitu. Bahkan mindsetnya sudah sampai seperti gue aktif di Instagram ya karena gue ngarsip. Ininya udah begitu ya? Gitu ya. Karena ini bisa diakses sampai kapanpun kan. Jadi terekam, ada diunggah, itu nggak akan hilang kata dia gitu kan. Ya benar juga sih gitu kan. Dan ini apa yang sedang terjadi di jalanan hari ini ada konser gue arsipin aja gitu. Seperti itu sebenarnya itu. Jadi ketika ada pihak-pihak atau kolektif
balik lagi yang secara serius juga untuk melakukan pengarsipan secara lebih spesifik tuh ya itu nggak heran kita jadinya gitu. Seperti sekarang kan contoh misalnya Irama Nusantara lah, kami sudah dari tahun 2013 secara resmi gitu ya mengarsipkan, dan kami sadar bahwa sebenarnya misalkan kita kecilkan skopnya dari ke apa ya, misalnya rekaman musik populer Indonesia lah, katakan seperti itu ya. Itu kan sebenarnya bukan hanya apa yang ada di Jawa, yang di Jakarta yang kita bisa akses di sini gitu. Seluruh pelosok Indonesia pun sebenarnya punya, apalagi setelah Indonesia benar-benar punya industri rekaman gitu. Tahun 70-an lah, saat era kaset itu benar-benar label-label rekaman daerah tuh keluar. Dia bikin produksi-produksi di tempatnya masing-masing juga gitu. Itu banyak sekali yang sebenarnya masih kayak banyak banget ini. Belum. Iya, dan menariknya kolektif-kolektif seni budaya gitu ya yang ya banyak di pelosok Indonesia itu memang melakukan hal itu juga akhirnya gitu. Karena memang nggak bisa dipungkiri musik tuh kan yang kayak semua juga berawal dari musik gitu kan. Kayak ya umum lah ya, kayak sekolah seni rupa gitu kan, atau yang lain gitu. Pasti awalnya interestnya dia tuh ya, musik sih, baru ke situ gitu kan, baru musik dulu baru ke situ gitu. Gue suka rock dulu sih, baru gue awalnya selalu kayak gitu. Ya. Iya, masih dari rock dia ngelihat kayak wah ternyata gini ya, wah ada lirik-lirik politik nih, sosialis gitu, dia pengen interest kan banyak seperti itu. Awalnya selalu seperti itu. Jadi memang rata-rata banyak kolektif seni budaya itu juga ya jadinya melakukan kegiatan untuk ya salah satunya adalah ya untuk musik lah, katakanlah seperti itu. Salah satunya adalah pengarsipan, tentunya pendataan segala macam. Makanya dalam beberapa tahun terakhir juga Irama Nusantara juga berjejaring gitu dengan pihak-pihak tersebut. Banyak ya. Iya. Jadi melakukan hal seperti ini sebenarnya cukup banyak ya di makin banyak makin, dan untuk saat ini aja sudah ada sekitar 6 yang berjejaring dengan kami, dan masih ada 3 lagi, nanti ada 9 ya. Dan itu dari berbagai kota, berbagai pulau di Indonesia gitu. Dan masing-masing ya punya perhatiannya sendiri, punya ini sendiri. Iya, gitu dan tentunya yang mereka arsipkan gitu ya, katakanlah ya memang rekaman dari produksi rekaman lokal, utamanya dari tahun 70-an 80-an. Iya sih, waktu itu pernah ketemu di Jambi. Oh, yang di Jambi. Teman-teman dari Kerinci itu. Ya, terus mereka punya kayak ratusan yang diproduksi lokal juga. Persis. Aneh juga ya, bukan aneh maksudnya. Nggak kebayang gitu ya. Selama ini kita mikir kan cuma label gede itu aja udah di Jakarta. Tapi ternyata kalau lihat ini begitu banyak ya, dan tuh. Iya. Tapi sekarang malah kalau lihat semakin berkurang, artinya dibandingkan tahun 70-an 80-an kayaknya lebih ramai ya. Di masa itu. Sebenarnya sih tetap rame ya, tetap sekarang aja juga ya. Kan kita kan melihatnya kan dari rekaman itu kan, dari kayak artis yang akhirnya terekspos dan juga bisa menelurkan karya dan kaset apa segala macam. Sebenarnya kalau lihat-lihat lagi zaman VCD itu kan kayak sebenarnya banyak banget itu. Itu nggak ada habis-habisnya sampai sekarang sebenarnya di era digital. Tapi memang ya pasti ada tren, ada apa segala macam. Tapi yang menarik sebenarnya justru ada semacam apa ya, kesadaran terhadap identitas keindonesiaan yang baru nih dari identitas kelokalan yang baru dari teman-teman di daerah sebenarnya. Jadi banyak pihak yang kayaknya dulu nggak kebayang gitu ya untuk mereka mengeksplorasi identitas keindonesiaan dia atau kelokalan dia, sekarang terjadi gitu. Ini kesadaran ini kayaknya makin meluas ya di Indonesia sekarang ya. Jadi ketika kita bisa melihat band punk rock atau band yang musiknya sudah ya katakanlah musik-musik yang niche lah, maksudnya kayak yang ya musik-musik hipster lah ya. Tapi dia masukin unsur kelokalan dia gitu, dan dia bangga dengan itu ada semacam sensibilitas baru gitu terhadap kelokalan gitu yang terjadi di pelosok Indonesia gitu. Jadi kalau dulu kan mungkin misalnya ya, kalau ngelihat di daerah gitu, contohnya yang kita tahu kan ya musik-musik pop daerah yang kita tahu lah. Ya lalu musik tradisional tentu ada, dan misalkan ada di kantung-kantung yang biasanya ada akademi musiknya segala macam, itu pasti yang kayak model yang bahasa gampangnya tuh yang kayak world music yang kayak gitulah, gitu, tren seperti itu ya kan. Nah kalau sekarang tuh ada yang di luar itu gitu. Ada yang sama seperti ya kancah independen di Jakarta, ya di Jogja, di Bandung gitu, yang kayak isinya hipster gitu. Ibaratnya kayak gitulah, yang anak-anak muda yang kayak awas banget terhadap perkembangan musik segala macem gitu ya. Nah tapi dibikin dengan itu elemen kelokalan gitu, dan dia tahu identitas ini sekarang ini nih cara kita berekspresi begini gitu. Itu
sekarang semakin banyak ya. Jadi kita sekarang nggak heran gitu ngelihat ada band stoner rock Madura, gitu bahasa Madura gitu dengan ada elemen-elemen musik Maduranya gitu. Itu nggak banyak sekarang. Sekarang semakin kelihatan ya. Iya. Dan ya kesan sih ya mungkin juga karena teknologi dan segala macam memudahkan ya orang untuk rekaman. Dan jadi kayak ya sebenarnya nggak perlu studio gede dan seterusnya gitu. Jadi semakin proliferasinya semakin banyak. Nah, melihat seperti itu dengan keragaman yang begitu hebat, kayaknya punya Synchronize 1 ini kan nggak cukup ya, gitu ya. Cuma kebayang karena ada banyak teman-teman di banyak tempat juga pikir, gue pengen bikin gini. Cuman kayaknya untuk bisa melangkah ke sana, apa syarat lah sebut begitu ya. Artinya untuk dia bisa kemudian menjalankan sesuatu. Kalau tadi kan kesannya ya kita nongkrong aja kumpul udah jadi gitu ya. Tapi kalau katakanlah mau share ke teman-teman ini, apa sih yang sebenarnya diperlukan gitu untuk bisa? Apa ya? Ini dia ya. Ini nggak tahu, banyak yang belum pernah dicoba sih di negeri ini sebenarnya. Maksudnya kayak jika kita mau bikin sebuah contoh, misalnya kita kecilin aja, misalnya mau bikin festival gitu ya. Festival yang menjadi showcase yang sesuatu yang yang bisa ngerepresentasiin Indonesia tapi juga bisa mengundang yang dari luar ke sini dalam palet yang sama gitu, dan diselebrasi dan dikasih diselebrasi ya, bisa diselebrasi sama seluruh dunia lah ibaratnya. Itu mungkin bisa menjadi sesuatu juga yang bisa menjadi pertemuan keduanya dan menjadi awal untuk ya sesuatu yang lebih baik kali ya, belum tahu juga gitu. Misalnya apa ya? Misalnya kayak kita bikin festival dangdut, tapi dangdut bukan berarti harus dangdut kan? Ya nggak sih? Kayak gue pribadi, bahasa gue sih ya, dangdut dari negara lain tuh ada pasti gitu. Atau yang memiliki pengekspresi yang sama dan wacana yang kurang lebih sama gitu. Itu ada gitu, dan beberapa ya kalau dipikir-pikir ini sebenarnya di kancah internasional pun juga punya tempat gitu ya. Misalnya kayak mungkin kita bikin festival dangdut, kita bisa mengundang band Afrobeat gitu, ya nggak sih? Ya mirip agak-agak sebenarnya sih mirip world music, tapi dengan kurasi yang lebih yang lebih kayak misalkan gini deh, misalkan ada festival world music ada di Indonesia, itu kadang-kadang anak muda juga nggak datang sih, ya nggak sih? Tapi bagaimana membuat anak muda datang, itu kan sebenarnya poinnya kan. Bagaimana seperti Rhoma Irama kita bawa ke Synchronize, gitu. Ya kan? Bagaimana ada DJ juga gitu yang, gila ternyata keren banget ya beatnya gitu. Jadi ya butuh kurasi yang baik gitu, dan narasi yang bagus juga untuk itu semua gitu. Undang band Molam dari Thailand tapi yang paling hit sekarang gitu misalnya, lalu Omar Sulaiman gitu dibawa gitu. Ini sebenarnya, dan itu bikin. Tapi berarti kan kuncinya knowledge kan, artinya lu harus punya pengetahuan kan, persis. Untuk bisa bikin narasinya, untuk kemudian nyeleksi dan segala macam ya. Karena kadang-kadang kan kita tahu deh gitu, orang kita harus bikin festival internasional. Gue bilang apa yang mau dibikin juga belum jelas. Tiba-tiba udah pengen ngebuka pintunya. Tapi kan kalau lihat pengalaman ini kan, penjelasan ini kan berarti knowledge itu kunci. Persis. Ya, untuk kemudian memberi karakter nih si festival ini sebenarnya mau ngomong soal apa gitu ya. Tanpa itu kayaknya akan kesulitan. Jadi urusan lebih banyak teknikal daripada substansi gitu ya. Persis. Nah, kalau lihat kayak begini, seberapa besar pengaruh ngurusin arsip ke urusan penciptaan ini, atau maksudnya urusan bikin narasi ini? Wah ya, ini luar biasa sih. Emang dasarnya sih inspirasi banyak sekali dari situ sih. Ini nggak bisa dipungkiri ya. Emang seberkuasa itu sih sebenarnya itu tuh pembacaan terhadap apa yang pernah terjadi di negeri ini gitu. Dari situ tuh bisa keluar apapun. Intinya sih seperti itu gitu. Dan memang nggak bisa dipungkiri lagi, apalagi kita ngobrol tentang musik ya. Bunyi gitu ya, musik gitu, sepowerful itu dia sebenarnya. Dan apa yang terjadi di satu masa itu pasti ada tuh arsip yang ekspresin itu gitu, yang mewakili itu gitu. Jadi ini semua sebenarnya apa yang terjadi sekarang, apa yang dibikin ini memang
pasti awal dari situ sih sebenarnya. Awal dari bagaimana kita studi dari situ gitu. Baru ini dikeluarkannya dengan berbagai macam cara, walaupun ada dari cara yang dipikirkan sampai yang nggak dipikirkan udah dirasa aja lah gitu. Tapi memang berkutat dari situ sebenarnya. Kita tuh nggak pernah sebenarnya kita nggak pernah utuh mengetahui tentang musik Indonesia apa gitu sampai sekarang baru kayak kebuka semuanya sebenarnya. Itu dan itu terjadi kan nggak mungkin lah gua ngajarin orang atau gitu atau siapa gitu kan, buka aja semuanya gitu. Kita bikin itu tersedia gitu dan kita lihat responnya seperti apa. Dan responnya bukan hanya orang Indonesia, ternyata dari luar segala macam. Jadi kayak contoh kayak Irama Nusantara aja gitu sampai sekarang tuh emailnya kayak variatif sih. Itu sampai kayak nenek-nenek di Jerman yang pengen nostalgia gitu, sampai pengen tahu apa gitu. Anak muda yang pengen bikin sesuatu dari arsip itu untuk bikin festival dan segala macam. Itu gila, banyak banget. Itu kita sampai bengong sendiri gitu ngeliat, wah ini gila juga ya segininya gitu. Dan variatif gitu. Tapi arsip kalian kan bukan cuma audio kan? Bukan, makanya. Jadi ada teks ya. Ada teks. Jadi memang awalnya berangkat dari yang kita suka lah, simple aja gitu. Rilisan-rilisan kita, karena pada awalnya kita juga kolektor gitu ya. Wah ini dari situ aja sebenarnya udah banyak ya. Dari rekamannya, lalu teks yang ada di sana, lalu visualnya gitu kan, artwork dan segala macam itu udah bisa melihat banyak dari situ gitu. Dan kebetulan akhirnya kita juga punya akses untuk bisa mengarsipkan media-media cetak yang mendukungnya gitu, dari ya hal-hal seperti itu gitu. Bahkan kemudian kajian-kajian yang pernah ada gitu terhadap musik Indonesia gitu. Jadi ya coba aja diarsipkan semuanya gitu. Ya pengennya semua sih, pengennya ada audiovisual dan lain-lain gitu ya. Tapi ya audiovisual sih bayang tuh ya, kalau misalnya kita mau urut balik TVRI punya ada segala macam tuh itu luar biasa sih kalau bisa digali dan bisa dibagi ya, luar biasa sih. Soalnya mindset dari pertama tuh kepikirannya pengen kayak The Internet Archive gitu kan. Ya itu semuanya kan ada ya. Maksudnya kayak semua ada di situ gitu. Itu tapi versi musik lah katakanlah seperti itu. Jadi tapi ada kerjasama ya, misalnya kayak dengan apa sih lembaga yang sekarang ini itu semuanya independen, artinya non pemerintah. Awalnya tentunya semua juga independen ya awalnya. Lalu seiring berjalannya waktu sempat juga ada misalnya NGO yang support untuk satu masa, untuk satu target tertentu gitu. Lalu kemudian pemerintah juga sempat support itu pastinya gitu ya dulu. Ya Backcraft, kemudian Kemendikbud gitu dan segala macam gitu. Kalau misalnya kayak Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional. Iya kami memang ya kami juga datang ke mereka sih pada dasarnya. Permasalahannya sih simple ya sebenarnya. Kami juga sadar sebenarnya kalau ini harusnya ada di Perpustakaan Nasional loh gitu kan. Bukan Arsip Nasional mungkin ya. Tapi bagaimana nih enaknya gitu ya. Ini gimana caranya ini bisa masuk ke kalian juga tapi benar-benar terkelola dengan baik, kan sesimpel itu ya. Nah itu kayak belum ada, udah sempat ada obrolan tapi belum ada semacam kepastian kayak ini akan terkelola dengan baik. Itu doang sih sebenarnya gitu. Setelah semuanya diserahin ke sana menjadi apa? Namanya pengen jadi pencapaian doang nih kayaknya. Satu masa kan gitu jadinya kan. Jadi kesannya mikirnya gitu kita. Sebenarnya ini dari awal pun kita mikir ini harus ada di sana gitu. Ya gitulah. Tapi kalau sekarang ya Pak, koleksinya fisik atau udah sebagian pada dasarnya kan yang kami kumpulkan ya digital ya, data digital. Oh, digital semua. Walaupun fisiknya sebenarnya pribadi kami dan juga Irama Nusantara punya sebagian, tapi utamanya memang digital. Karena digital kan nggak terbatas, jadi kayak bisa masuk terus sebanyak mungkin. Kayak gitu sih. Itu iya kebayang sih kalau misalnya mengejar tapi kalau lihat kayak begini kan berarti yang dikejar bukan kelengkapan dalam arti semuanya harus ada gitu, tapi berdasarkan minat, kemudian pelan-pelan ngebangun di sekitar itu ya. Dan kayaknya strategi yang jauh lebih baik daripada katakanlah ngejar semua rekaman yang ada gitu ya. Dan jadi kayak pemulung yang ngumpulin segala macam gitu ya. Lebih baik memang fokus pada topik tertentu ya memang dirasa perlu signifikan. Iya memang dalam perjalanannya juga memang kita pasti menentukan fokus-fokus gitu ya. Seperti contohnya pas awal kita mengarsipkan, fokus kita tuh dekade 60-an sebenarnya. Karena kalau kita sudah masuk tahun 70-an, awalnya simpel ya. Tahun 70-an itu udah ada kaset gitu ya. Kaset banyak banget gitu. Coba kita yang paling gampang, yang paling mudah untuk dikumpulkan secara lebih komplit
dan secara teknis juga mentranskripsi lebih mudah, itu adalah piringan hitam sebenarnya. Dan piringan hitam vinil, bukan piringan hitam gramofon yang suaranya juga luar biasa susah gitu untuk di capture dengan baik. Jadi itu dulu. Tapi kita juga sadar kalau tahun 60-an tuh dekade yang luar biasa gitu. Ya kan setengah-setengah dia dan kayak perkembangan segala macam tuh ada di sana gitu. Jadi kalau kita bisa dapetin itu, kita bisa bahkan udah bisa ngelanjutin sesuatu. Kita udah bisa bikin penelitian yang secara lebih spesifik lagi tentang musik 60-an kan macam-macam. Gitu. Makanya kemarin pun akhirnya kita juga bisa bikin pamerannya, kita bisa bikin bukunya bahkan gitu. Dan bikin bukunya juga yang amat sangat bersahabat lah untuk anak-anak muda gitu. Jadi biar mereka bisa tahu lebih mudah di itu ya. Seperti itu sih sebenarnya. Dan ya berikutnya juga ada lagi target-targetnya gitu. Kalau ngejar, nah ini kalau di film terasa banget ya. Film kan kita ngomong selalu, wah yang tahun 60-an, 70-an filmnya hilang segala macam. Ya sekarang aja gak keurus nih. Gitu ya. Mau dari segi pengarsipan ya. Di musik nih isunya sama nggak? Karena kan begitu banyaknya hampir nggak bisa. Persis. Gimana caranya ngejar gitu ya? Iya itu dia. Itu sebenarnya sih, tapi itu asiknya sih sebenarnya. Ya kan musik apa ya bahasanya lebih kasual lah. Semua orang bikin musik gitu. Semua orang merekam gitu. Apalagi makin kesini gitu kan. Tapi memang pada dasarnya sama. Dasar problemnya itu sama sebenarnya. Cuman musik itu saking banyaknya juga. Jadi ada benda yang maksudnya realistis untuk kita ngerjain. Memulai sesuatu juga dan menyelesaikannya gitu. Kalau kita buat target-target kecil, ya mungkin nggak akan mendapatkan semuanya langsung, sudah pasti gitu. Tapi untuk melangkah tuh jauh lebih enak dibanding film mungkin jadinya. Jalan aja gitu, udah. Bahkan dari berdua sendirian juga bisa gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Nggak usah punya, maksudnya terlalu gede setupnya kayak apa. Persis, gitu ya. Tapi bisa dimulai dengan. Ya kalau misalnya dari obrolan ini yang terasa sekali kan di rimba belantara yang begitu gede gitu, pada akhirnya harus memilih kan gitu ya, mau jalan apa nih yang ditempuh gitu, walaupun kita tahu bahwa dia tidak akan mengcover seluruh si belantara ini, tapi melalui itu kita akan jauh lebih mudah menavigasi, tahu karena dari ini belum kegarap gitu, karena kalau nggak pernah masuk ke dalam kan dia juga nggak akan tahu ya. Dan yang dipilih tadi tahun 60-an karena ini satu periode yang memang begitu signifikan gitu ya. Perkembangan selanjutnya juga banyak yang bertolak dari tahun 60-an. Dan ya memang gimana ya, dulu aku juga berpikir gitu ya, bahwa wah ini orang kok kayaknya musiknya apa yang ada di barat. Cuma kalau misalnya kita pikir, bisa nggak kita bilang sebenarnya jalannya paralel loh. Artinya dia juga nangkep, ya tentu dia nangkep dari luar karena peralatan gitar dan segala macam ininya dari luar kan. Tapi begitu dia olah di sini gitu ya, dan itu kayaknya ada beberapa di TikTok tuh yang juga nunjukin gitu ya. Jadi apa yang berkembang tahun 70-an 80-an tuh ada juga loh inspirasinya dari sini gitu. Itu ya kan, jadi kayak bukan satu arah, kita nih kerjanya ngopi aja terus gitu. Nggak tahu. Iya mungkin iya. Yang pasti sih kita juga nggak bisa pungkiri ya. Maksudnya dari zaman dulu kala juga musik Barat juga terinspirasi musik gamelan segala macam gitu, itu mah nggak bisa dipungkiri gitu. Tapi memang kalau kita lihat di luaran sana gitu ya, iya ada mungkin ya di era modern ya, dalam artian 50-an ke sini gitu ya, era rock gitu ya, mungkin ada gitu pengaruh Indonesia ke sana gitu, jelas ada. Tapi memang nggak sesignifikan itu. Mungkin bisa dibilang salah satu yang bisa dibilang kayak wah ini cukup berasa ya, itu mungkin ketika ada di negeri Belanda ada Indorok mungkin. Itu salah satu. Indorok. Itu salah satu yang kayak ini berjelas mau gimana pun juga pengaruh Indonesia ada dalam perkembangan musik populer Belanda gitu, dan musik rock bahkan gitu. Yang amat sangat revolusioner itu tuh Indonesia banget sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu. Jadi emang ada sebenarnya kalau dipikir-pikir. Ya, walaupun kalau di era-era berikutnya ada 1-2 ya dia gara-gara dengerin Faris RM mungkin dibikin ini mungkin gitu ya. Tapi ya nggak signifikan dalam arti ada gelombang pengaruh itu sih enggak gitu ya. Kalau sebaliknya jelas ya kalau dari barat ke sini jauh lebih. Iya, dan itu seru juga karena pasti responsnya juga lucu gitu kan sih. Respons Indonesia tuh seru banget, nggak ada habis-habisnya lah pokoknya kalau kita nemu aja tiap hari gitu. Ada ini begini loh. Ini kan sebenarnya inspirasi dari lagu ini, tapi ini begini loh gitu. Dan soundnya dia make ini gitu. Dan mungkin dia ambil licknya Beatles tapi dibelokin gini dengan alasan dibikin Sunda gitu misalnya gitu. Ya banyak banget ya.
Jadi seru sih emang. Kalau lihat dari segitu sih gitu. Gak ada habis-habisnya tuh kayak itu gitu. dia. Maksudnya kan, Gila ya. boleh kita simpulin nih kreativitas tuh memang kayak benar-benar gak ada batas ya kalau di musik gitu ya. Dan itu mungkin juga justru yang menjadi pengingat buat kita gitu ya. Karena kadang-kadang kan kita pengennya langsung mengelompokkan, kategorikan gitu ya. Bikin kayak disiplin-disiplin gitu ya. Dan akhirnya malah kehilangan yang mestinya jadi ya mestinya kita celebrate gitu. Iya. Nah, balik soal festival ya. Sekarang boleh dibilang cukup menjamur ya. Orang bikin ya festival di mana-mana dan seterusnya. Nah, cuma kalau lihat dari segi keberlanjutan gitu ya, nggak banyak yang umurnya panjang ya. Ya dia bikin sebentar, terus kemudian hilang gitu. Isunya yang terbesar apa di situ? Apakah urusan logistik lagi gitu ya, atau tadi ya, karena kita tahu narasi ini kan juga sangat menentukan ya. Narasinya kelewat tipis, kemudian sebentar aja 2-3 kali nyelenggarain udah nggak tahu lagi mau bikin apa yang jadi isu. Itu jelas lah pastinya. Dan kita bisa mungkin simpulkan kalau sebenarnya pasca pandemi itu makin banyak lagi festival bahkan gitu dibanding sebelumnya gitu. Ya alasannya juga mungkin kita bisa ngira-ngira lah ya kan begitu ya, lama nggak ngapa-ngapain, nggak kebuka dan pengen balas dendam juga kali ya secara bisnis segala macam. Jadi orang bikin 1 berhasil, 2 berhasil, wah semua jadi pengen bikin festival. Itu juga terjadi juga hal seperti itu. Dan tapi bukannya langsung langsung hilang juga, dalam artian di awal pasti berhasil juga karena semua orang juga haus terhadap acara gitu ya, pesta segala macam pasca pandemi gitu. Tapi memang zaman sekarang ini nggak bisa dipungkiri juga kalau segala sesuatu itu cepet banget gitu. Dalam artian tren itu tuh luar biasa cepet gitu berubahnya gitu. Bahkan band yang mungkin 3 tahun lalu itu jadi patokannya hits banget, sekarang udah di bawah, paling di tier bawah. Bisa secepat itu dalam urusan ini ya, maksudnya demand dan segala macam gitu. Apalagi karena kita sekali lagi kita berhadapan dengan generasi Z Alpha ini yang benar-benar yang muter banget gitu. Tapi kan satu sisi lagi di satu sisi lagi mereka juga haus akan narasi sebenarnya. Sebenarnya kan itu bisa jadi jawabannya kan yang jelas-jelas gitu. Apa yang dilakukan sinkronisasi di situ gitu. Karena emang mau gimana pun juga kalau kita hantarkan dengan narasi itu bisa gitu. Ya kan. Intinya sih seperti itu. Bagaimana perpaduan segala sesuatunya itu ya seharusnya mungkin festival dibikin seperti itu gitu. Nah, yang terjadi mungkin ya banyak yang mungkin ya nggak tahu deh, dia nggak mungkin. Tapi sinkronis secara sadar ya, maksudnya mendesainnya memang begitu gitu ya. Persis, terbuka narasi, dengerin input dan segala macam, sehingga dia boleh dibilang lebih kayak platform orang untuk kerja kreatif macam-macam gitu ya, ketimbang katakanlah bawa warna atau udah jelas enggak kan, maksudnya genre juga enggak gitu ya. Artinya enggak ada patokan tertentu. Dan bukan berarti yang kayak ini lagi tren nih ini gitu. Jadi bukan hanya juga itu gitu ya maksudnya. Banyak sih sebenarnya yang tawarkan. Karena ya mindset untuk membuat tren baru juga tetap ada gitu. Itu udah pasti gitu. Jadi makanya ditaruh semua gitu. Ya kan tapi bukannya nggak ada alasannya gitu. Itu nggak mungkin tiba-tiba muncul aja. Karena pasti sebenarnya kami juga tertrigger dari apa yang sedang terjadi di luaran gitu. Ya kan. Ada misalnya anak muda lagi ngobrolin Hari Rusli gitu, walaupun sedikit. Ini ada nih gitu. Tinggal bagaimana cara itu jadi gede gitu. Gitu kan. Isunya apa ya gitu kan. Apa yang bisa bikin cool nih gitu. Intinya kayak gitu. Apa bikin kayak ya ibaratnya kayak misalnya ya kita harus sering-sering lah ngeliat video TikTok gitu. Ini gini mereka ada lanjutnya gitu. Oh gini gitu. Dibikin seperti itu rame gitu. Dan macam-macam. Dan bagi kami di Synchronize juga sebenarnya masih banyak hal-hal yang bisa dikedepankan. Seperti contoh lah ya, Synchronize terakhir tuh kami mengundang Sydney Mohede, ya kan? Nah itu juga Sydney Mohede itu kan dia seorang pastor ya, dan dia tokoh lah di dalam musik Kristiani Indonesia ya, musik rohani lah ya musik praise and worship gitu ya. Dan dia memang ujung tombak lah. Jadi memang dalam artian ya kalau dalam Kristen kan ya ujung tombaknya pelayanan pasti kan praise and worship.
apapun dimulai dengan musik gitu kan, untuk menghancurkan segalanya gitu, untuk menghancurkan sekat-sekat. Jadi memang itu dia sebenarnya di kalangan Kristen lokal internasional itu terkenal sekali. Bahkan mungkin dia kayaknya mungkin dia yang pertama. Jadi di dalam sejarah Grammy ya ada karya pemenang Grammy dengan kredit seorang Indonesia tuh mungkin dia yang pertama. Karena waktu itu ada album dari Israel Houghton menang Grammy Best Gospel Album. Salah satu lagunya dia. Jadi segitunya. Kalau di dalam kancah itu tuh besar sekali. Dia tuh ya kita juga sama-sama tahu ya. Misalkan ya kita mikirin kayak ini dia bikin show gitu di GBK gitu hanya langsung penuh gitu dan mau jual berapapun tiketnya laku gitu. Tapi kan sebenarnya kita tahu lah hal itu ada gitu. Tapi di satu sisi kita mikirin kayak ini kenapa ya musik praise and worship itu tidak pernah ada di festival sekuler gitu yang kayak kenapa apa yang nggak berani ya di Indonesia ya? Apa ya? Padahal ini kan bagian dari ini Indonesia gitu. Ini bagian dari keberagaman gitu atau apapun gitu. Dan itu ya kita pikir ya kenapa nggak kita bawa ya? Kan kita mikirnya gitu. Kenapa kita bawa? Emang terus kenapa? Kita bawa juga ada Tawi di sebelahnya gitu. Kenapa enggak gitu? Ya kita coba dan ternyata Iya, maksudnya gini, kalau kami yang dari penyelenggara kan senang ya, wah kita berhasil nih, apa yang visi kita tuh semua orang menerima ternyata gitu dan rame gitu. Dan yang keluar sih yang menarik itu adalah narasi yang keluar, yang kita nggak bikin-bikin. Kita tuh nggak pernah yang kayak misalnya kita mau bawa Bimbo, mau bawa Dara Puspita kita ceritain dulu ke orang-orang. Ini enggak, biarin aja nanti dia akan keluar sendiri pasti. Itu luar biasa juga sih. Itu yang kayak dalam sejarah ini pertama kali ternyata ini bisa di Indonesia gini gitu. Ternyata gini negeri kita tuh aslinya ya gitu. Ternyata setoleran ini gitu dan celebrate aja dia. Jadi mungkin banyak juga orang dari Muslim atau yang lain gitu yang ada di situ gitu. Ya tenang-tenang aja juga nggak ngerasa itu kayak persis. Dan itu bukannya sesuatu yang ya adalah kan musik gospel apa yang pada dasarnya kalau dilihat liriknya ini bisa berlaku buat semuanya. Ini show-nya tuh benar-benar di layar tuh langsung ayat yang pertama gitu kan kayak itu benar-benar kayak ini lagi KKR gitu kalau itu di KKR rasa banyak banget. Dan itu juga yang menarik adalah di hari itu banyak orang yang pertama kali ke Synchronize setelah Synchronize 9 tahun. Oh, gitu ya. Jadi itu datang ke situ mungkin gara-gara Siti Muhammad juga. Beliau datang. Iya. Itu dia makanya. Dan akhirnya kan jadi tahu kan ada hal-hal lain. Ya intinya ya memang harus ternyata jadi gitu, pakai musik sebenarnya lebih jauh penjelajahannya daripada sekedar kesenangan audio kan. Artinya kita di sini udah ngomong soal kebudayaan dalam pengertian lebih luas gitu loh. Dan sepowerful itu musik gitu. Iya ternyata gitu. Gak kerasa David udah sejam nih. Sedang banget. Sedang banget bisa mampir. Sebenarnya masih mau tanya soal Sukatani gitu. Wah, itu seru sih. Mungkin sebagai ini itu kan dia bukan orang pertama ya, ngomong soal polisi dan segala macam gitu. Itu satu. Kedua, kalau lihat dari apa yang mereka lakukan gitu, maksudnya bukan soal ininya aja ya lakunya, tapi kan dia inilah anak-anak usia di 20-an gitu ya umurnya, dan dia kan guru gitu ya, yang kemudian merasa, aduh gua kalau ngomong ekspresi dan segala macam lainnya tuh udah mentok gitu ya, sehingga harus dinyanyikan. Dan ternyata kan powerful banget ya reaksinya terhadap apa, tiba-tiba Kapolri ngomong lah, semua orang se-Indonesia merhatiin dia gitu. Nah, isu yang kemudian muncul kan soal kebebasan ekspresi dan seterusnya, yang kita semua setuju itu fundamental banget gitu ya. Dari perspektif, dari pengalaman deh ngeliat arsip yang selama ini kan isu dengan Dara Puspita, Kus Plus bahkan gitu ya, balik ke tahun 60-an, 70-an, semuanya sepanjang zaman mengalami gitu. Dan kayaknya kita bolak-balik melakukan hal yang sama lagi gitu ya. Kalau lu mau kasih nasihat sama polisi, itu apa yang lu akan bilang? Aduh, ujung juga, gila. Apa ya, ini sulit sih, harus dijawabnya apa ya? Gue harus kasih nasihat apa ke polisi ya? Aduh. Ya, jelas bukan bidang dia. Kita juga nggak bisa salahin misalnya dia kemudian ya karena bukan bidangnya dia untuk menangani soal-soal kayak begini kan. Jadi kadang-kadang. Ya kadang gue pernah di pemerintah ya, jadi gak ngerasa kadang-kadang kayak mereka perlu dibantu juga untuk ngerti kan. Persis, apa sih yang jadi isu sebenarnya ini. Kalau misalnya ada orang ledek lu
marah gitu karena orang bikin nyanyi di lagu gitu tiap perempatan gitu lebih buruk orang ngomong, cuman dia nggak denger kan gitu. Jadi isunya bukan soal gitu loh. Ya kan, dia kan nggak punya apa ya, maksudnya dia nggak punya tim ahli lah untuk 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 merespons hal-hal seperti itu sih sebenarnya pada dasarnya. Jadi bagaimana ya segala macam respons mereka juga seharusnya ya nggak reaktif dan nggak reaktif seperti orang tua kebakaran jenggot selalu gitu kan. Ya pada dasarnya kan ya itu nggak pernah dipikirin kali ya sama mereka atau gimana ya, saya juga bingung sih sebenarnya. Maksudnya kita ngomong sejarah tadi ya. Kalau misalnya sekarang lihat gitu, udah pernah dilakukan Kus Plus, Orde Baru melakukan, dilaku lagi, reformasi sekarang berlaku lagi, dia akan muncul terus. Nggak akan ada yang bisa menghentikan Sukatani baru akan lahir 10 tahun lagi gitu kan. Gitu. Jadi mestinya problemnya kan kemudian caranya ya, kita nih sebagai negara gitu ya, yang beradab gitu untuk ngurusin kayak begitu. Bukan apa, pertanyaannya sebetulnya lebih banyak karena lu begitu banyak riset mengenai itu semua. Entah mungkin ya dari pengamatan selama ini nih ada sesuatu gitu yang kayaknya ini ya, tadi kan misalnya harusnya dia mungkin perlu didampingin ahli yang ngerti gitu ya, untuk kasih kayak semacam input gitu, apa sih yang harus dilakukan kalau menghadapi problem kayak begitu ya. Jadi lagi nih ya, urusan knowledge gitu ya. Persis. Soal kebebasan ekspresi kayaknya mesti diinkorporasi di dalam prakteknya dia gitu, sehingga bisa lebih wise dan tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Karena kalau misalnya sekarang ini ngomongnya rasanya kalau dia diem aja kemarin tuh akan lewat gitu. Cuma karena dia bereaksi begitu tuh malah jadi kebalikan dari dia harapkan. Seperti blunder kan jadinya. Gitu. Dasarnya itu makanya. Jadi kan ya kekurangan pengetahuan pasti. Gitu kan ibaratnya kayak responsnya nggak gitu kan harusnya ya. Maksudnya mungkin hampir semua mahasiswa anak SMA juga mengerti itu blunder ya. Ini harusnya nggak gitu ya responsnya. Kan ibaratnya gitu ya. Semendasar itu sih sebenarnya. Ini salah nih dia nih gitu. Walaupun kayak anak saya aja gitu yang anak SMP, ini salah dia ya. Harusnya kan nggak gitu ya. Karena harusnya dipikirin gimana caranya ya. Malah justru yang intinya anak-anak sekarang kan lebih jago bersiasat ya. Harusnya nggak kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya kan. Mikirnya kan. Nah ini harus ya nggak tahu deh harus diapain. Oke, David Tarigan, thank you so much udah join di Challenge Talks gitu ya. Jadi obrolan ini kalau kita lihat tadi memang nggak ada awal nggak ada akhirnya, tapi seperti musik dia ngalir aja gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa narik manfaat dari percakapan kita. Salam budaya.